Assalamualaikum Ustazah. Lama nggak ketemu ini sama Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat ya. Oke Alhamdulillah. oke. Ketemu lagi Salam, hari salam Selasa sehat. pagi. Oke, Semangat pagi. saya jarang kebagian jadwal Selasa pagi, jadi jarang gitu ngobrol sama Ustazah. Oke Ustazah, ini tema kita, pembahasan kita menangkal bisikan setan sesuai Al-Quran dan hadis Nabi ya. Ya. Saya persilakan Ustazah untuk mukadimahnya. Baik, terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar RRI Malang, pecinta Mutiara Pagi di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa alim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, alhamdulillah betapa masih kita rasakan begitu banyak, tak terbilang, tak terhingga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai dengan detik ini, Selasa 6 Mei 2025 ini, insya Allah bertepatan dengan 8 Dzulqa'dah 1446. Semoga saja, insya Allah nikmat yang begitu besar ini akan terus membimbing hati kita untuk banyak bersyukur kepadanya, agar terus juga ditambah nikmatnya, terutama adalah ampunan-ampunan Allah senantiasa dicurahkan kepada kita, sehingga nanti kalau waktunya berakhir, maka kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Dan siapapun dari kita yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah yang nanti mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, memang sudah menjadi janjinya setan saat dilaknat oleh Allah karena takabur, tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam saat itu. Maka itulah dia bersumpah di hadapan Allah, baik, kalau aku memang dikeluarkan, maka akan saya ganggu anak keturunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri sisi mereka, kecuali mereka yang tetap teguh kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kita ini juga memang dalam keadaan lemah, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga pesan-pesan Rasulullah di dalam hadisnya, kita tetap diberi cara untuk menangkal bisikan setan itu yang banyak menyesatkan dan menjerumuskan kebanggaan manusia.
Yang pertama tentunya adalah senantiasa membaca ta'awudz. Ya, itu memang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai hal-hal apa saja, kebaikan-kebaikan apa saja, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghum fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Atau juga asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjadikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Maka itulah utama sekali terus berlindung kepada Allah dengan fasta'id billah ini berlindungnya kepada Allah dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan atau godaan setan yang terkutuk itu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah inilah yang telah menceritakan kepada Hanat, kepada Abdul Ahwas dari Atok bin As-Sa'ib, dari Murrah Al-Hamdani, dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu memiliki bisikan was-was kepada anak cucu Adam. Dan malaikat pun memiliki bisikan. Adapun bisikan setan selalu menjanjikan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan bisikan para malaikat selalu menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Barang siapa mendapatkan demikian, yaitu bisikan malaikat, maka ketahuilah sesungguhnya itu dari Allah dan memujilah kepada Allah. Namun barang siapa yang mendapatkan yang lainnya, yang bisikan setan, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Para pendengar sekalian, karena memang pekerjaan setan itu kenapa begitu fokus dan profesional, karena tidak ada lagi cuma satu fokusnya, bagaimana menjatuhkan atau kemudian menggoda manusia ini sampai betul-betul takluk di hadapannya. Dan kita ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikannya sebagai ahsani taqwim, sebaik-baik dari ciptaan Allah dari semua ciptaan, maka juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan itu. Selain tadi berlindung dengan berta'awud, maka marilah diri kita bersama-sama senantiasa kita pagari supaya bisikan itu tidak masuk ke dalam relung hati kita, yaitu menjaga zikir dan sholat. Karena setan itu menjadi lemah terhadap orang yang berzikir. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Bahkan, ini akan sangat panjang, saya bacakan artinya saja, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya, setan mengikat 3 tali ikatan di atas tengkuk kepala seseorang
dari kalian saat tidur. Setan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, malam masih panjang, maka tidurlah. Nah, kalau dia bisa terbangun dan mengingat Allah, alhamdulilladzi ba'dama amatana wa ilain nusur, maka lepaslah satu ikatan itu. Apalagi dilanjutkan dengan terus langsung jika kemudian berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Diikuti terus, kemudian jika dia mendirikan sholat, lepaslah satu tali ikatan. Dan pada pagi harinya, ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tentram. Alhamdulillah, terlepas dari bulbul bisikan setan. Namun bila dia tidak melakukan itu, maksudnya betul-betul asyik tadi, kan dikecangkan tali yang pertama, dibisikkan bahwa malam masih panjang, tidurlah. Nah, maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan terus merasa malas terus-menerus. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka benteng yang kedua penangkalnya adalah istiqomah membaca Al-Quran. Ya. Rasulullah bersabda, bacalah surat Al-Baqarah, karena itu juga salah satu senjata yang jitu untuk mengusir setan dari rumah. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru min baitil ladzi tuqra'a fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Memang surat Al-Baqarah adalah suratnya yang paling panjang dari 114 surat 286. Maka setidak-tidaknya adalah senantiasa ambil depan, tengah, dan belakang sehingga menjadi 10 ayat di Al-Baqarah itu yang sering menjadi bacaan kita, menjadi pengingat kita, zikirnya hari-hari kita adalah Alif Lam Mim sampai 5 ayat pertama ditambah dengan ayat kursi 255, 256, 257. Kemudian adalah Al-Baqarah yang terakhir 284, 285 dan yang terakhir 286. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh sekali seseorang itu terjerat, kalau kemudian tidak segera bertobat, menghindar, maka terus akan menjerat. Ya, jeratannya berupa memang yang enak-enak, seperti yang dilakukan oleh Bang Roma itu ya. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Ya, karena itu adalah bujukan setan. Jadi dibujukkan bahwa minuman keras itu adalah minuman yang paling lezat. Ya. Kemudian berzina itu adalah surga dunia yang harus direnggut. Ya. Kemudian lagi hal-hal kaitannya dengan judi dan sebagainya itu adalah menjadikan kaya dan sebagainya. Nah inilah yang diupayakan dijauhi tempat yang semacam itu atau situasi yang senantiasa menarik untuk mengundang maksiat. Karena disitulah setan sangat mudah membisikkan kejahatan saat seseorang dalam kelalaian atau saat itu sedang bermaksiat. Maka betul-betul meminta kepada Allah bisa menghindari lingkungan yang buruk dan diupayakan betul memilih teman yang baik.
Setan itu ditemukan di setiap tempat yang di dalamnya manusia melakukan kesyirikan, kemaksiatan, kejahatan, dan penyembahan-penyembahan selain Allah. Kecuali itu, para pendengar sekalian, setan sangat piawai dan memiliki andil yang besar di dalam tempat-tempat yang atau rumah-rumah yang di dalamnya adalah penuh dengan kemaksiatan. Itulah yang pernah Rasulullah sabdakan bahwa inna hadhil khususya muhtadharah fa idza takhala ahadukum falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, ternyata tempat buang hajat atau water closet itu juga tempat indah. Disabdakan Rasulullah, sesungguhnya tempat-tempat buang hajat itu dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang kalian hendak keluar mandi, keluar dari kamar mandi, maksud saya adalah ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Khubusi itu setan laki-laki, wal khobais adalah setan perempuan. Kenapa demikian, para pendengar sekalian? Banyaklah kejahatan-kejahatan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang di dalam kamar mandi. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena tempat ini pun harus berlindung. Maka itu sangat dilarang ya mengucapkan zikir atau bacaan-bacaan, bahkan apalagi berselawat di dalam kamar mandi. Walaupun untuk menangkal ini juga dilarang. Cuma tadi begitu keluar dan masuk saja diperintahkan untuk masuknya berlindung, dan kalau sudah selesai pun tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah anil anda wa afani. Selesai. Baru bersyukur pada Allah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ya tentu saja berdoa memohon perlindungan ini yang tadi awal juga disampaikan. Ini juga ada lagi di surat Al-Mu'minun 9798 itu, bahwa wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Katakanlah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kedatangan mereka kepadaku. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh selain memang pekerjaannya adalah fokus mengganggu dan menggoda manusia, dan umurnya adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunda sampai hari akhir nanti. Tetapi nanti akan dirasakan bagaimana seluruh kejahatan, seluruh dosa-dosa anak Adam ini akan dilimpahkan kepadanya. Maka itulah dia tidak ingin di neraka itu sendirian, ya. Maka mengajak manusia-manusia ini yang lengah, yang lemah, yang tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mudah terjerat, ya. Sehingga sebagai tambahan ini, ya, sebagai penyemangat kisah inspiratif itu, ya, ada seseorang pemuda ini yang rajin beribadah. Namun suatu hari saat memperdalam ilmu agama, muncul bisikan dalam pikirannya. Kalau semua sudah ditakdirkan, untuk apa kamu beramal? Apakah
benar Allah itu ada. Salatmu tadi khusyuk enggak? Ulangi lagi deh. Nah, maka dalam pikiran pemuda ini awalnya dianggap bagian dari pencarian. Tapi lama-lama dia menjadi gelisah. Terus jauh dari ibadah. Setiap kali tidak sholat, hatinya kacau. Bahkan wudhunya diulang-ulang karena ragu-ragu. Sehingga kemudian dia mengadukan kepada ustadznya. Maka ustadz dengan tersenyum berkata, itulah namanya was-was. Maka berlindunglah. Nah, maka penutup dari 114 surat itu kan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari mohon terus perlindungan dari gangguan setan ini yang banyak membuat was-was. Nah, sehingga menganjurkan Pak Ustadz ini, udah anakku, ya hilangkan rasa was-was itu. Perbanyaklah membaca ta'awud, ya, untuk melawan bisikan-bisikan itu, ya. Jadi harus diabaikan dan banyaklah berzikir dan teruslah membaca surat Al-Baqarah tadi setidak-tidaknya adalah 10 ayat awal, tengah, dan akhir itu. Dan alhamdulillah pemuda ini kemudian terus memperbaiki pikiran-pikirannya, was-wasnya hatinya yang awalnya berat, tapi kemudian setiap lagi ada bisikan-bisikan itu muncul, maka dia mohon betul pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga dia rasakan bahwa melawan bisikan setan itu adalah harus dengan perjuangan yang berat. Termasuk kita ini terus menerus melawan gangguan setan ini. Ada lagi juga dari kisah salafus sholih. Ya, jadi para pendahulu itu. Ini adalah Imam Abu Hanifah. Ya, saat berjalan menuju masjid untuk sholat malam, di tengah jalan, ya, ternyata dia dihadang oleh seorang, dan itu benarnya adalah wujud daripada setan yang menyamar menjadi manusia. Wahai Abu Hanifah, tidakkah kau tahu malam ini dingin begini loh, tidur saja, nanti saja kamu bangun. Maka Abu Hanifah terdiam sejenak. Kok ini siapa sih? Loh, aku ini orang yang mengkhawatirkan kesehatanmu. Ya, kasihan kau ini. Malam-malam dingin ini keluar. Nah, karena Abu Hanifah hatinya senantiasa banyak berzikir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyadari ada keanehan ini. Ya, tidak mungkinlah ada yang lebih khawatir atas ibadahku selain diriku sendiri. Tapi jika kau benar-benar khawatir, aku kedinginan karena bangun malam, berarti kau adalah musuhku. Kau setan yang ingin agar aku meninggalkan sholat malam. Nah, maka itulah Abu Hanifah bisa merasakan bagaimana bisikan itu atau yang langsung datang padanya, dia terus semakin khusyuk dalam zikir-zikirnya dan sholat-sholat malamnya ini semakin kemudian diistiqomahkan sebagai perlawanan terhadap bisikan setan. Pendengar sekalian yang berbahagia dan Mbak Mira, memang betul rayuannya setan iblis ini
betul-betul sehalus sutra ya. Banyak tak terasa jeratan-jeratan. Dan kalau kemudian nanti sudah jatuh, dia mengatakan, aku berlindung, aku tidak menyuruhmu, kau sendiri yang mau, kenapa ikut denganku. Ya, besok juga demikian. Kenapa kamu menyembah selain Allah? Ya, kau ikut apa yang saya lakukan. Kamu sendiri yang mau mengikuti aku. Nah, karena itulah insya Allah teruslah kita bersemangat menuntut ilmu, bersemangat juga untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan dan mampu melawan bisikan setan yang banyak menjerumuskan kita. Karena tidak terlihat, tapi serangannya tidak hanya serangan fajar ini, serangannya sewaktu-waktu yang kalau kita lengah, sungguh kerugian akan kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, a'udzubika min hambasyatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Astagfirullahaladzim. Begitu Mbak Mira. Baik, Ustazah. Ya, tadi sudah disampaikan beberapa hal ya bersama dengan Ustazah Maisarah. Ini waktunya sudah di jam 5:42, artinya 15 menit kita bersama untuk sesi tanya jawab. Sudah ada penelpon ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahman. Ya lama nggak ketemu Mbak Mira. Ini ketemu di sini nih. Gimana Pak? Mau tanya apa ini Pak? Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ustazah ya. Sehat-sehat nih Ustazah katanya. Sehat ini Pak. Ini Ustazah kadang-kadang fenomena sebenarnya sekarang ini kadang-kadang banyak mengambil pelajaran dari luar pengajian. Itu tapi biarlah itu tanggungan mereka. Kalau saya setiap mau sholat itu niatnya saya beri baca gini, a'udzubillahi min yang dibaca Ustazah tadi, dan saya membaca Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi itu juga yang dibaca Ustazah tadi. Terus saya akhiri dengan syahadat. Terus bismillah itu niat saya sebelum niat sholat itu apakah diperbolehkan? Sebelum niat sholat, sebelum niat sholat membaca apa tadi dibaca Ustazah tadi, dan saya gandengi dengan Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya terus syahadat, terus bismillah baru usolli. Itu hukumnya bagaimana itu, apakah tidak menambah-nambahi niat kita ya? Tapi selalu seperti itu yang saya lakukan. Pertanyaan kedua, Ustazah, ini kan menjelang hari Idul Adha, hari Kurban. Ini yang pertanyaan kedua. Walaupun temanya ini mungkin apa yang saya tanyakan yang kedua ini melenceng dari tema apa yang dipaparkan Ustazah. Sebenarnya korban seperti kambing itu sebenarnya usianya yang benar berapa sih Ustazah? Selain kurban kambing kipas ya. Kalau kambing kipas itu saya dengar minimal 1 tahun sudah boleh. Tapi yang saya tanyakan kambing yang Jawa, kambing Jawa itu minimal umurnya berapa sahnya untuk korban. Demikian Ustazah yang dirahmati Allah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab, ya. Kan tadi memang supaya sholat kita tidak terganggu, awal ini oleh membaca tadi ya. A'udzubika min hamasyati syayatin wa a'udzubika
Rabbi ayahdurun, atau cuma a'udzubika min hamasyati syayatin. Karena hati ini berbolak-balik, maka boleh ini kan berdoa dulu. Ya muqallibat qulub sabit qalbi ala dinik. Boleh Pak. Ya, yang apa? Karena kan sebelum sholat ini, ya boleh ya seperti itu. Kemudian niatnya sholat apa? Subuh, zuhur, asar atau maghrib, silahkan dilanjut. Monggo Pak Rohman. Sedangkan untuk korban, istilahnya tadi sudah dikatakan adalah setidak-tidaknya umur 1 tahun. Nah, umur 1 tahun itu kalau orang-orang mengatakan istilahnya sudah gowel ya, sudah ada giginya ya. Seperti kalau anak ada giginya itu umur berapa itu ya? Mungkin juga seorang anak itu 1 tahun. Jadi kalau untuk memang kurban itu ada, maka diraba sudah ada, sudah goel atau belum sudah ada giginya. Nah seperti itu ya. Jadi alhamdulillah sudah mulai diniatkan, ada persiapan untuk Idul Kurban ini, semoga dimudahkan ya. Jadi itu memang Pak, setidak-tidaknya adalah 1 tahun atau lebih ya, dari rata-rata itu. Dan itu yang mesti kita tanyakan pada namanya siapa, jagalnya yang penjualnya ini sudah umur berapa, beliau yang lebih tahu, dan kemudian ditunjukkan, nah ini sudah ada, sudah goel, sudah spoil istilahnya, kok goel, sudah poel, sudah keluar giginya. Begitu nggih Pak Rahman, semoga Pak Rahman, semoga semuanya dimudahkan untuk bisa menjalankan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Dalam surat Al-Kautsar itu, salatlah dan sembelihlah kurban. Nggih. Lanjut Mbak Mira. Kita lanjut lagi ke Bu Wati, mau izin bertanya, pas bulan Ramadan itu kan setan dibelenggu ya Ustazah. Terus kenapa masih banyak dari kita itu berbuat dosa? Terkadang setan itu bilang, kamu yang berbuat dosa, kenapa aku terus yang disalahkan gitu ya. Apa benar terkadang dosa itu dari kita sendiri? Kemudian saya lanjut ke penanya berikutnya, dari Mas Rendra di Jember. Nanti Ustazah bisa jawab singkat gitu ya Ustazah ya. Bagaimana ketika manusia itu diuji permasalahan, terkadang kita itu hidup masalah kok nggak ada berhentinya, datang silih berganti. Sedangkan saya itu orangnya nggak kena gampang emosi gitu ya. Mungkin nanti dijawab sama Ustazah terkait dengan pertanyaannya Bu Wati dan juga Mas Rendra. Tapi ini kok ada yang gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan Pak. Iya. Dari Pak? Dari Pak Priyo. Oh Pak Priyo, silakan Pak Priyo, mau bertanya apa? Iya. Ini mau tanya sesuai dengan tema tadi, bahwa ada seorang yang taat beribadah, sholat, puasa pun juga rajin, tapi dia tidak segan-segan untuk melaksanakan maksiat. Berbuat itu memang dari godaan setan atau dari hawa nafsu. Yang kedua, bagaimana untuk menghilangkan rasa was-was? Umpama mau niat sholat, usolli gitu terus. Atau mungkin nawaitul wudu'a. Mungkin ucapan dari lisan tidak disamai dengan hati, itu memang dari godaan setan atau hawa nafsu. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 penanya. Wah, ini masih ada beberapa langsung juga. 3 ya. Langsung 3 ini Ustazah. Baik, ya.
Buati, ya kaitannya semuanya ini, maka kita juga ada yang 4 unsur yang ada pada diri kita kan. 1, jasad ini. 2, ruh, sehingga kemudian bisa bergerak ke sana kemari. 3, akal, supaya bisa membedakan hal yang baik dan buruk karena ada nafsu. Nah, nafsu ini ya bisa ya karena ada memang lewat nafsu inilah setan ini banyak menggoda manusia. Ya, membisikkan terus. Nah, kalau sudah kemudian istilahnya bisa saya katakan godanya sudah penuh, maka dia setannya pergi mencari mangsa yang lain, tetapi karena sudah tertumbuk di hawa nafsu, itulah yang akan mempengaruhi manusia muncul itu. Termasuk tadi kaitannya dengan Mas Renda menjadi gampang emosi. Ya, walaupun tadi di bulan Ramadan juga tidak bisa tertahankan, ya, karena tidak segera setiap godaan, tidak segera kemudian dia tepis, ya, dilanjut, sehingga menjadi menumpuk di hawa nafsunya. Nah, makanya itulah banyak orang yang karena tidak mukhlishina lahuddin, Pak Priyo, kelihatannya taat ibadah, tetapi kenapa saat itu juga masih banyak bermaksiat? Karena ini adalah fa insya Allah apa yang dilakukan tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ria'an nas, untuk ingin dilihat manusia, sehingga inilah yang terus ditambah-tambah oleh setan lewat hawa nafsunya, itulah menjadi bisikan-bisikannya. Maka mau sholat, mau wudhu seperti yang saya sampaikan, cerita seorang pemuda tadi, kok terus was-was sampai kadang-kadang diulang-ulang, sampai mengangkat tangan pun sudah takbir diulang-ulang. Nah, ini adalah untuk menangkalnya, ya sekali sudah begitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Rahman tadi, selalu berlindung pada Allah, terus langsung hilangkan sudah was-was. Saya sekarang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niatan tadi, ya, yang terbiasa memakai usoli, ya, dimantapkan itu lisan dan hatinya, ya, langsung angkat tangan, sudah tidak usah diulang-ulang lagi. Insya Allah itu akan menghilangkan bisikan goda setan tadi, ya, Bu Wati, Pak Priyo, dan Mas Renda. Dan untuk Mas Renda yang kaitannya dengan gampang emosi, ya, maka kalau terasa ini betul-betul akan menjadi semakin memuncak emosinya, berlindung tadi dengan bertahud. Setelah itu kok masih enak, segera Mas Rendra ambil air wudhu. Ya, setelah itu duduklah untuk menenangkan hati sambil banyak beristighfar. Lah ini nanti yang akan meleremkan tadi goda atau bisikan itu. Ya, dengan air itulah maka insya Allah akan menjadi hilang, ya. Kalau perlu masih belum juga, tidak hanya berwudu mungkin, wah ini mandi berwudu kemudian sholat langsung 2 rakaat yang tadi dihilangkan rasa was-was, tetap dengan beristighfar dan berlindung pada Allah. A'udzubika min hamazati syaitonir rajim, berlindung dari goda setan yang terkutuk. Seperti itu nggih, Pak Priyo. Makanya itulah yang paling utama, tidak lain segala sesuatu kebaikan ada niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ingin aku ben ngene sih, ben ngene kok kancaku kak ngunda sebagainya, kalau ada seseorang pasti setan ini akan ikut campur membisikkan. Makanya itu ya sampai ada istilah STMJ, sholat terus maksiat tetapi jalan. Maksiat tetap jalan, ya, karena
tadi hawa nafsunya lebih besar berperan daripada akal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan goda setan itu. Dan bacaan Al-Qur'an secara istiqomah, insya Allah inilah yang akan terus bisa membantu menjadi benteng pertahanan untuk melawan goda setan itu. Dan seringlah berwudu. Ya kalau sudah berwudu sudah langsung Bismillahirrahmanirrahim, ambil air ya. Nah, diusapkan anggota-anggota wudu sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah ya. Tidak usah diulang-ulang ya, malah itu nanti oleh setan seneng ditertawakan oleh setan. Kak sito, baleni maneh, kak sito. Nah, seperti itu. Nggih, ngapunten menawi masih kurang ya, tapi semoga saja itu bisa membantu apa yang menjadi permasalahan panjenengan. Begitu Bu Wati, Pak Mas Rendra, Pak Priyo. Ke penelpon dulu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak, langsung ke pertanyaan ya. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Ustazah, mudah-mudahan katuk-katuk yang sehat, panjang umur barokah. Amin. Beri kita pencerahan, ya. Pertanyaan gua pertama, sebenarnya menurut Quran hadis yang menjenengan ketahui, orang tinggi ilmunya dengan tinggi akhlak, adab, budi pekertinya itu lebih afdol yang mana? Orang yang apa? Tinggi akhlak? Tinggi akhlaknya dengan tinggi ilmunya, tinggi secara ilmunya. agama loh ya Mbak Mira. Jadi lebih afdol yang mana? Tinggi akhlak, budi pekertinya, adabnya, ilmunya biasa-biasa. Baca Quran nggak lanjut, tapi akhlak budi pekerti tinggi. Dan itu pencerminan mengamalkan Quran hadis berarti. Ya, ilmunya tinggi, kadang kok akhlaknya rendah atau gimana, itu sebenarnya afdol yang mana sih? Tinggi ilmu, tinggi akhlak. Ya kalau menurut pendapat saya sih afdolnya dua-duanya, tapi secara kalau dipilih gitu loh, yang menurut dalilnya itu lebih mana Ustaz. Jadi kalau misalnya kita pembinaan anak-anak kita gitu, itu ilmunya dulu dimantapkan atau akhlaknya dulu, begitu. Terima kasih waktunya nih. Terima kasih Mbak Mira. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kapan hari penekal sudah insya Allah kami sampaikan bahwa sebelum kiat mendidik anak ini insya Allah ya Pak bahwa di dalam memberikan pendidikan pelajaran termasuk Rasulullah diutus pertama adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah tentang akhlakul karimah, adab itu dulu ya. Setelah kemudian adabnya bisa kemudian tercover, bisa betul-betul tahu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, barulah kemudian ditambahkan ilmunya. Nah, inilah supaya tadi yang dengan risokan kini ilmunya akeh tapi gak ngerti. Kok istilahnya banyak orang berilmu tapi kudu istilah bahasa Jawanya itu karena ya adabnya belum dipegang. Nah, karena itu pada diri kita terutama juga pendidikan kepada putra-putri kita supaya menjadi anak yang soleh dan solihah, itu yang diajarkan adalah adab dulu, akhlak dulu. Bagaimana pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan saat melakukan ibadah-ibadah mahdoh. Ada tadi untuk terhindar dari bisikan setan adalah betul-betul yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah adalah sallu alaihi wasallimu taslima. Ini minimal adalah di saat disebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ada menjawab ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Nah, apalagi adab kepada kedua orang tua. Tidak cukup dengan doa, tetapi bagaimana mematuhinya,
kemudian mengikuti perintahnya karena tahu betul bahwa ridallah wa ridal walidain wa suhtullah suhtul walidain ya, dan juga kepada sesama, tahu kepada yang tua, yang lebih tua, kemudian kepada sesama, kemudian kepada yang lebih muda. Nah, itu harus betul-betul kita ajarkan awal sebelum kita memberikan ilmu-ilmu yang lain. Barulah kalau sudah bisa tahu adab dan akhlaknya ini betul-betul sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, ya insya Allah ilmu itu nanti akan bisa terserap dengan baik. Jadi walaupun dua-duanya, tetapi memang yang diutamakan, diajarkan lebih dulu sebagaimana Rasulullah tadi adalah akhlaknya dulu, adabnya dulu. Begitu ya Pak, siapa tadi enggak tahu namanya. Pak Mustafa. Oh Pak Mustafa, alhamdulillah. Sembah nuwun Pak Mus. Sudah habis juga waktunya, mohon maaf untuk beberapa penanya yang belum sempat saya bacakan. Ada penelpon juga tadi belum sempat saya angkat karena memang keterbatasan waktu ya. Tadi untuk sesi tanya jawabnya kita 15 menit, jadi harus cepet-cepetan. Iya, maaf baik. tadi. Nanti insya Allah minggu depan kita sambung lagi nggih Ustazah. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustazah untuk sama-sama Mbak Mira yang telah membersamai. Semoga bisa ketemu di daratan dengan situasi yang lebih indah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banget kebersamaannya dan seluruh pendengar. Mohon maaf ya dengan kefakiran ilmu kami, tapi setidaknya kita bisa sharing untuk bisa memperbaiki diri kita dengan semangat untuk melawan gangguan setan yang tak terlihat tapi menyusup terus ke dalam tubuh kita. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. A'udzubika min hamasyatish syaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Malang, demikian tausiah Mutiara Pagi edisi hari ini. Banyak hikmah yang sudah kita petik dari tausiah Ustadzah Maisaroh tentang menangkal bisikan setan sesuai Al-Quran dan hadis Nabi. Sebuah tema yang penting karena godaan setan tidak pernah kenal waktu ya, dan bisa menyelinap ke dalam hati siapa saja yang lengah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi menjadi lentera bagi kita semua, penawar bagi kita semua untuk kegelisahan jiwa dan penguat langkah dalam menempuh hidup yang penuh tantangan. Dan jangan pernah ragu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir, menjaga sholat dan membaca Al-Quran sebagai benteng dari bisikan-bisikan yang menyesatkan ya.